Aksi kekerasan pada anak di dunia pendidikan kian marak di berbagai daerah. Bahkan kasus ini berujung maut di lokasi yang seharusnya menjadi tempat aman bagi anak dan juga wadah menimba ilmu. Bergabung bersama kami malam ini melalui sambungan daring, ada Pak Najih Naromloni, pengamat pesantren. Mohon maaf jika saya salah membacakan, Pak Najih. Selamat malam, Pak Najih. Assalamualaikum. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, setidaknya tadi saya paparkan ada 5 kasus dari tahun 2022-2024 ini di Februari, Pak Najih. Apa yang bisa Anda ambil di sini? Apa yang harus segera dilakukan oleh Kementerian Agama khususnya? Iya, tentu yang pertama ini adalah duka kita semua ya, dan merupakan peristiwa yang tidak bisa kita terima. Dan jangan lupa perbuatan seperti itu juga bertentangan dengan nilai-nilai pesantren. Oke. Ya. Karena di pesantren itu bahkan diajarkan bukan hanya soal hukum, tetapi juga soal adab, sopan santun. Ya. Jadi itu sudah di atas hukum. Karena itu ini harus menjadi bahan evaluasi kita semua sebetulnya. Ya. Oke. Karena persoalan bullying ini masih menjadi salah satu masalah utama dalam dunia pendidikan. Kementerian Pendidikan sendiri, Kemendikbud, memasukkan bullying dalam daftar 3 dosa besar. Artinya masalah ini memang terjadi di semua sektor pendidikan, ya, termasuk pesantren. Ya. Tetapi memang ini sangat kasuistik, karena kalau kita lihat jumlah pesantren di Indonesia yang hampir 30.000 dan 4 juta santri, ya, itu sangat kasuistik sebetulnya. Karena itu sebetulnya orang tua juga tidak perlu takut berlebihan dalam memesantrenkan anaknya. Yang penting kuncinya adalah harus selektif, ya, saya kira, dalam memilih pesantren. Lihat profil pesantrennya, kemudian harus pilih yang tepat. Yang tepat misalnya begini kriterianya. Dari segi administrasi harus berizin. Nah, ini dalam kasus di pesantren Al-Hanifiyah di Kediri ini pesantrennya tidak berizin, ya. Tidak punya izin operasional. Ya, ini sudah sudah celah tersendiri. Kenapa? Karena ketika berizin itu tentu juga akan ada mekanisme pengawasan. Sementara ketika tidak berizin maka mekanisme pengawasan itu tidak ada. Ya. Dalam hal ini mestinya Kemenak itu juga melakukan upaya-upaya yang proaktif. Artinya Kemenak jangan hanya pasif duduk di kantor menunggu orang mendaftar, tetapi harus ditertibkan juga pesantren-pesantren yang memang tidak berizin, ya. Ada juga pesantren-pesantren yang memang terafiliasi kelompok-kelompok radikal, itu juga banyak yang berkembang dan itu berpotensi masyarakat menjadi korban. Kemudian dari segi sosial tentu kriteria memilih pesantren itu juga harus adalah pesantren yang terbuka dan berbaur dengan masyarakatnya. Oke. Kemudian dari segi sistemnya harus ada pembina, ya. Jadi harus ada pembina, atau kalau dalam pesantren disebut musyrif. Pembina ini fungsinya adalah untuk memonitor perkembangan anak-anak, mendeteksi kalau ada masalah antar anak, sehingga kemudian dilakukan evaluasi. Dalam kasus terakhir ini yang terjadi di Kediri, mestinya kalau mekanisme ini, sistem ini berlaku, mestinya masalah itu sudah bisa dideteksi, karena memang masalah antar anak ini sudah lama, ya. Dan terakhir saya kira memang kita harus lihat rekam jejak pesantrennya, apakah pesantren tersebut punya tradisi kekerasan. Baik. Yang punya tradisi kekerasan tentu juga harus dihindari. Selain memang orang tua itu juga harus mengawasi, ya. Artinya bukan berarti ketika sudah menaruh anaknya di pesantren itu ditinggal begitu saja, tetapi harus ada pengawasan juga dari orang tua. Ya, sayang sekali hal yang Anda sampaikan belum bisa dijawab oleh Kementerian Agama karena kami juga masih menghubungi sampai saat ini masih belum direspon. Saya perlu disclaimer, Pak Najih. Pak Najih, kalaulah tadi Anda katakan perlu selektif, ya, untuk memilih sebuah sekolah atau pesantren, tapi kalau kita melihat, ya, demografi masing-masing wilayah itu berbeda tentunya, Pak. Ada mereka yang tinggal di pedesaan, tentunya minim sekali mungkin edukasi yang tersosialisasi di sana. Bagaimana kemudian mereka yang tinggal di kampung-kampung, di desa-desa untuk bisa mendapat gambaran yang baik bagaimana sebuah pesantren itu berdiri, Pak Najih? Iya, banyak hal saya kira. Sekarang ini kan era keterbukaan informasi, ya. Artinya ketika pesantren itu kan memang umumnya
santri itu datang dari jauh, ya. Hmm. Jadi dan kadang-kadang juga pesantren itu seseorang menaruh anaknya di pesantren itu karena memang sebelumnya orang tuanya di pesantren tersebut, ya. Jadi ada menurun seperti itu. Oke. Nah, apa namanya, tapi sekarang kan adalah era keterbukaan informasi, sehingga sebetulnya orang tua ataupun calon wali santri itu bisa dengan mudah saya kira mengecek rekam jejak pesantren itu. Sekarang umumnya pesantren sudah punya minimal akun media sosial, kalau tidak ada websitenya pun akun media sosialnya bisa dilihat, minimal Baik. bisa bertanya kepada alumninya, ya. Hmm. Nah, yang makanya memang mekanisme itu harus dilakukan kalau misalnya ada pesantren yang belum jelas ataupun orang tua belum mendapatkan informasi tentang pesantren tertentu itu pesantren apa, Hmm. tentu orang tua juga tidak boleh gegabah karena ini kan menyangkut keselamatan anak dan juga menyangkut apakah anak ini akan mendapatkan pendidikan yang berkualitas atau tidak. Tentu tidak boleh asal, ya, harus betul-betul selektif. Baik. Dan saya kira pesantren itu kan sebenarnya menggantikan sebagian peran orang tua, karena itu tentu sebagai orang tua harus memberikan yang terbaik kepada Baik. anaknya. Adakah informasi yang mungkin bisa Anda bagikan kepada pemirsa yang tengah menonton saat ini, pesantren mana yang terdaftar, yang juga tidak terdaftar? Kalau kita lihat, saya hasil riset di Jawa Timur ada sekitar 8.000 begitu ya. Koreksi saya jika saya salah ya Pak Naji, ada 8.000 pondok pesantren, 1.200 diantaranya tidak terdaftar. Bagaimana kemudian Anda bisa gambarkan ke publik daerah-daerah mana saja yang 100% atau 90% sudah mendekati 100% untuk wilayah yang mempunyai pondok pesantren berizin, Pak Naji? Ya, itu mudah sebetulnya. Karena di Kementerian Agama itu kan ada direktorat pondok pesantren, itu direktorat tersendiri dan ada websitenya. Oke. Dan semua sekarang itu kalau pesantren itu berizin, dari mulai fasilitasnya, para pengajarnya siapa saja, jumlah santrinya berapa, nama-nama santrinya itu semuanya tercatat dalam sistem yang disebut EMIS. Oke. Pak. Jadi ada EMIS. Jadi orang tua kalau mau mengecek apakah pesantren ini itu berizin atau tidak berizin, ya, sudah punya sistem administrasi atau belum, lihat di EMIS itu. Jadi di websitenya di Direktorat Pondok Pesantren itu ada daftar-daftar pesantren yang berizin. Kalau tidak ada di sistem itu, berarti bisa diduga kuat bahwa pesantren tersebut tidak berizin. Sulit tidak untuk mengurus hal tersebut, Pak? Prosedurnya bagaimana untuk dinyatakan berizin atau tidak? Tidak sulit sebetulnya, karena kan apa namanya, sebetulnya tidak rumit juga untuk mengurus perizinan itu. Tetapi perizinan inilah yang nantinya akan apa namanya, membantu pesantren dari negara, ya, dalam hal ini untuk membantu menyusun kurikulumnya, kemudian juga memberikan pengawasan, bantuan-bantuan sifatnya seperti itu. Sebetulnya tidak sulit, asalkan memang pengelola pesantren itu memang apa namanya, berkomitmen, ya, mengelola pesantrennya dengan serius. Artinya tidak, sekarang ini sebetulnya ada distorsi istilah pesantren juga, ya. Karena dalam undang-undang pesantren ada kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah pesantren itu, ya. Harus ada jumlah pengajar, misalnya pengajarnya sekian, harus ada tempat ibadahnya, harus ada asramanya yang memadai dan seterusnya. Itu sebetulnya ada spesifikasinya, ya. Tapi sekarang banyak bertebaran di masyarakat itu, kadang-kadang hanya rumah, misalnya kemudian dipasangi pelang pondok pesantren, ya, seperti misalnya beberapa kasus terjadi pelecehan seksual misalnya di Bandung beberapa waktu yang lalu, itu kalau dilihat dari tinjauan undang-undang pesantren itu tidak memenuhi untuk disebut pesantren, dan memang faktanya juga lembaga tersebut itu tidak berizin, gitu. Jadi sebenarnya masyarakat mudah saja mengeceknya itu. Baik, terakhir Pak, apakah pemerintah ini seharusnya ke depan jemput bola, yang mendata proaktif ke lapangan untuk mengecek mana yang berizin dan juga tidak berizin, agar kejadian yang kita tidak inginkan ini terjadi kembali di masa yang akan datang. Banyak sekali kasus kekerasan sampai menimbulkan korban jiwa. Pak Naji, silakan singkat saja Pak. Iya, tentu itu tadi harus proaktif menurut saya. Kementerian Agama harus proaktif, ya, dalam menertibkan pesantren-pesantren
yang tidak berizin, karena masyarakat yang bisa menjadi korban di banyak tempat itu terjadi, Pak, sebetulnya. Oke. Entah sudah ada kasusnya atau belum, tetapi pesantren yang tidak berizin itu jumlahnya cukup banyak. Dan itu adalah tugas Kementerian Agama untuk menertibkan pesantren-pesantren tersebut. Usaha saja kalau tidak berizin bisa ditertibkan. Apalagi Baik. ini menyangkut pendidikan dan keselamatan anak gitu. Jadi ke depan saya kira pesantren ini harus ramah anak dan juga peserta didiknya harus terlindungi dan mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan itu semua jadi saya kira momentum ini harus dijadikan sebagai momentum evaluasi dan perbaikan, karena pertumbuhan pesantren itu memang sangat pesat dan pertumbuhan itu harus dibarengi dengan kualitas, tidak hanya kuantitasnya tapi juga kualitasnya harus terus ditingkatkan dan diperbaiki. Baik, semoga apa yang Anda sampaikan ini benar-benar didengar oleh mereka pemangku kepentingan ya Pak ya. Sayang sekali dari Kementerian Agama tidak bisa bergabung malam ini bersama kami di Newsroom. Terima kasih atas bincang-bincang malam ini bersama kami di Newsroom, Pak M. Najih Aromdloni, pengamat pesantren. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima